Jakarta akhirnya menyandang status sebagai pemuncak tingkat polusi udara tertinggi di dunia pada Rabu 26 Juli 2023 dengan nilai indeks 168 setelah berada di 10 besar sebagai salah satu kota paling berpolusi di dunia sejak bulan Mei 2023 silam. Pemerintah langsung mengambil langkah untuk menyusun strategi mengendalikan polusi udara, termasuk mencari sebab hingga terjadinya Jakarta sebagai kota berkategori dengan kualitas udara paling tidak sehat. Banyak asumsi yang mengatakan kualitas udara Jakarta yang buruk diakibatkan mulai asap kendaraan bermotor, asap pembakaran pabrik, pembakaran batu bara, hingga debu konstruksi. Alih-alih mencari penyebab udara kotor di Jakarta, Karawang sebagai kota penyangga Jakarta tak ketinggalan dari sudut pandang. Berdasarkan informasi terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan alias KLHK, menduga aktivitas pembakaran batu kapur di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang menjadi salah satu penyebab buruknya kondisi udara di DKI Jakarta. Dugaan itu disampaikan oleh pihak KLHK sebagai Subkor Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Karawang, Desire Arianti. Jadi ini sudah berlangsung lama ya, turun-temurun. Dulu waktu kalau nggak salah tahun 2014 waktu saya masih jadi sekretaris itu pernah juga kaitan dengan asosiasinya ini membentuk semacam perkumpulan lah para pembakar batu kapur ini, kemudian akan direlokasi sehingga untuk minimalisir lah kaitan dengan kepulan asap yang ada di pinggir jalan antara Jambe sampai dengan Pangkalan. Namun kenyataannya setelah kita carikan lokasi pengganti itu agak menjorok ke dalam, kurang lebih 3-4 kilo ke dalam. Cuman ada itu tanahnya itu tanah kehutanan yang notabene setelah kita delineasi itu merupakan kas lindung ya. Jadi tetap tidak diperbolehkan karena kas lindung kan. Nah, sementara di tanah-tanah lain itu sudah habis tanahnya milik PT Duisin. Jadi kalau kita relokasi ke tanah milik Duisin, nanti Duisin yang notabene ini kok masyarakat boleh, kita nggak boleh menambang. Nah, jadi waktu itu sempat terhenti lagi atau putuslah kaitan dengan relokasi ini. Nah, sekarang dengan kembali mungkin ya viralnya polusi udara di DKI, pihak kementerian ini terus mencari gitu ya sebab-sebab yang mendukung gitu kaitan dengan polusi udara, tingginya polusi udara di DKI. Yang tadi karena ini posisi di udara, tentu di kabupaten kota di sekitarnya gitu kan. Jadi kita sendiri barusan kan teman-teman juga dengar itu bahwa kaitan yang jadi masalah polusi udara ini nilai PM 2,5-nya ya, yang tadi debu atau partikel molekular tersebut. Jadi berdasarkan data yang ada di kami bahwa ambang baku mutu atau idealnya itu maksimal itu 55 ya. Kita barusan pagi ini nilainya PM 2,5 itu 60. Jadi ya masih tadilah ya kita tidak baik cuma masih ada toleransi gitu kan. Saya sendiri belum mengetahui nilai PM 2,5 ini di DKI tersebut. Jadi hari ini pun saya sudah mengundang asosiasi dari para pembakar atau ini pengusaha batu kapur ini untuk ya minimal kita ikhtiar lagi lah ya kira-kira si solusi untuk mengantisipasi pembakaran tersebut ini bagaimana, barangkali kita ajak diskusi barangkali ada solusi atau jalan keluar. Siap. Apa ada niatan untuk berhentian Pak produksi batu kapur? Kayaknya kita dilematis ya karena mereka memang sudah turun temurun ya penghidupannya itu dari batu kapur gitu kan. Kita sempat juga mungkin tadi salah satu alternatifnya kita memajukan sektor pariwisata gitu ya. Jadi secara bertahap mungkin kaitan dengan pengrajin atau pengusaha batu kapur ini bisa secara perlahan ini berubah pola hidupnya, pola penghidupan penghasilannya. Sementara
Kepala Desa Taman Sari membantah dugaan tersebut, bahkan mengatakan sebelum orang luar yang jauh di sana, seharusnya warga di desanya yang terlebih dahulu mengalami gangguan kesehatan. Dari istilahnya kami menanggapi itu dari semenjak muncul pemberitaan seperti itu, kami menanggapinya santai saja. Karena apa? Kami dalam arti tidak harus bisa semua pihak, saya rasa semua pihak harus bisa menjawab secara logis ya, secara cerdas gitu. Istilahnya bantahan itu, karena logisnya gini loh. Dari pembakaran kapur ini bukan hanya baru sekarang. Ini bisa dikatakan udah ratusan tahun bahkan turun temurun. Kalaupun ada kami istilahnya menjadi kontributor, seakan-akan kita menjadi kontributor utama untuk polusi di Jakarta itu, kenapa baru sekarang teridentifikasi? Ya, sedangkan ini terjadi, kita kegiatan ini bukan sebulan 2 bulan, bisa jadi kita udah ratusan tahun lah seperti itu. Jadi kami menanggapinya santai aja dari pemerintahan desa seperti itu. Sementara untuk warga sendiri, Bu, apakah ada yang terkontaminasi mengenai polusi udara di sini? Alhamdulillah selama kegiatan pembakaran yang ada di Taman Sari selama ini kami pemerintahan desa belum pernah, bahkan yang mudah-mudahan tidak ada laporan yang memang masyarakat kami yang terjangkit ISPA ataupun penyakit yang lainnya yang berhubungan dengan istilahnya pembakaran liar ini. Polusi udara ya. Ya. Sementara dari pihak kesehatan sendiri apa sering mengadakan cek kesehatan untuk warga masyarakat, Bu? Ya, baik. Dari kesehatan memang beberapa kali ada cek kesehatan dan alhamdulillah hasilnya tidak ada ditemukan istilahnya gangguan apapun untuk di masyarakat kami gitu. Artinya sebagai kepala desa membantah, Bu ya? Ya, terus terang saya membantah keras kalau memang kami seakan-akan dijadikan kambing hitam itu, seakan-akan kami desa kami itu kontributor utama penyumbang pencemaran polusi udara yang sekarang terjadi di Jakarta gitu. Karena apa? Kami juga tidak ada atas dasar apapun ya belum ada informasi ya, benar atau tidaknya seperti itu. Terus harapan Ibu sendiri seperti apa nih, Bu, ke pihak pemerintah? Harapannya ke depan untuk terutama untuk kegiatan pembakaran liar ini ya mudah-mudahan ya kami juga berharap pemerintahan desa ada satu inovasi buat masyarakat kami terkait pembakaran liar. Kalau memang untuk istilahnya ya memang polusi itu ada, cuma ya mudah-mudahan dengan adanya inovasi atau istilahnya yang bisa di-cover oleh pemerintahan daerah khususnya, karena ini kan permasalahan bukan hanya terjadi permasalahan bagi pemerintahan desa saja, ini sama-sama juga harus bisa ada solusi dari semua pihak yang mudah-mudahan ke depannya supaya istilahnya pengusaha liar tetap berjalan ya ada satu solusi lah gitu, solusi jangka panjang ataupun solusi jangka pendek, seperti itu aja harapan kedepannya agar masyarakat kami tetap bisa melakukan aktivitas pembakaran liar. Artinya kebanyakan dari warga masyarakat di Ibu mereka bekerja di kampung ini? Ya, hampir saya nyatakan 100% untuk masyarakat Desa Taman Sari ya memang semuanya bekerja di kegiatan ini, bukan hanya dari Desa Taman Sari, dari luar Desa Taman Sari pun bahkan mereka banyak yang ikut terjadi wilayah kami. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bahu-membahu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan terkait kualitas udara buruk karena menyangkut hidup orang banyak. Aksi Radio melaporkan. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.